Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa topik menarik, yakni terkait badan usaha non-badan hukum. Tahukah kalian, banyak usaha di sekitar kita seperti bengkel, warung, dan juga toko kelontong termasuk ke dalam badan usaha non-badan hukum. Tapi sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa definisi badan usaha non-badan hukum itu sendiri, bagaimana jenisnya, bagaimana cara pendirian dan pembubarannya, serta apa saja karakteristiknya? Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penjelasan yang singkat dan juga lengkap. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Riatri Febriani. Nama saya Amelia Putri Raharjo. Saya Amisal Maryam. Nama saya Ulfianisna Arista. Nama saya Andika Raditya Jaya. Nama saya Zahra Tuhaya. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbagian, yakni yang pertama kami akan membahas mengenai definisi badan usaha dan badan hukum, lalu apa saja ciri umumnya, apa saja jenisnya, bagaimana pendirian dan juga pembubarannya, lalu kami juga akan membawakan satu contoh kasus yang terkait dengan badan usaha dan badan hukum. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yuk kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang badan usaha bisnis non hukum. Usaha bisnis non hukum adalah bentuk usaha yang tidak memiliki status badan hukum, yang berarti usaha tersebut tidak memiliki entitas terpisah dari pemilik atau pengelolanya. Berikutnya saya akan menjelaskan ciri umum terkait badan usaha bisnis non hukum. Yang pertama adalah tidak ada pemisahan antara kekayaan. Tidak adanya pemisahan yang tegas antara aset pribadi pemilik dengan aset usaha, sehingga aset pribadi bisa digunakan untuk menutupi kerugian jika ada kegagalan dalam bisnis. Dan yang kedua, tidak memiliki status badan hukum. Secara hukum, pemilik atau sekutu adalah satu kesatuan dengan usahanya, sehingga tanggung jawab hukum melekat pada mereka. Kemudian yang ketiga, tidak didaftarkan ke Kemenhukam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persekutuan perdata yang dalam sistem hukum common law disebut juga partnership. Dan dalam kitab undang-undang hukum perdata atau yang biasa disebut oleh KUH Perdata, perjanjian, maksud saya persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk membagi keuntungan secara rata. Dengan adanya dua dasar hukum persekutuan perdata, yaitu yang pertama dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata pada buku ketiga tentang perjanjian serta buku ke-8 tentang persekutuan. Kemudian yang kedua adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham nomor 17 tahun 2018 mengenai pendirian persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Lebih lanjut, adanya 5 karakteristik yang dimiliki persekutuan perdata, yaitu yang pertama, adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, yang kedua, memiliki tujuan untuk membagi keuntungan, dan yang ketiga, pihak yang terlibat wajib untuk memberikan sesuatu dalam persekutuan seperti halnya barang, benda, maksudnya barang, keaslian, ataupun aset. Kemudian yang keempat, adanya tidak ada pemisahan harta pribadi, dan yang terakhir adalah badan usaha yang menjalankan profesi bersama-sama dengan para pendirinya. Pada persekutuan perdata, prosedur pendiriannya dilanjutkan dengan tanda tangan di hadapan notaris. Setelah akta dan surat keputusan atau SK selesai, tahap berikutnya adalah kepengurusan NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT pajak. Proses selanjutnya melibatkan pendaftaran akun pada sistem online single submission atau OSS dan pengurusan nomor induk berusaha atau NIB pada laman OSS RBA. Setelah semua prosedur tersebut terlaksana dan terpenuhi, persekutuan perdata sudah dapat melakukan kegiatan berusaha dengan sebaik mungkin. Dan lebih lanjut mengenai sistem perkembangan persekutuan perdata akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Sejarah persekutuan perdata di Indonesia berkembang melalui pengaruh sistem hukum Belanda. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mengadopsi Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda. Didefinisikan sebagai persekutuan untuk membagi keuntungan. Bentuk ini awalnya digunakan dalam perdagangan, jasa, dan pertanian, serta sering dipakai dalam usaha kecil dan menengah atau UMKM, karena pengaturannya yang sederhana. Kemudian, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu firma sendiri. Nah, persekutuan firma adalah persekutuan di mana menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya itu berhak untuk bertindak atas nama perusahaan. Dalam kata lain, firma itu merupakan perusahaan yang didirikan di bawah nama bersama. Selanjutnya, untuk dasar hukum firma sendiri diatur dalam pasal 16, pasal 18,
pasal 22, dan pasal 23 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu, terdapat karakteristik firma. Di sini karakteristik firma dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik terkait dengan hak dan kewajiban oleh setiap para anggota atau sekutu firma, dan yang kedua terkait dengan karakteristik terkait dengan penamaan firma itu sendiri. Terkait dengan hak dan kewajiban oleh semua anggota sekutu firma, yang pertama, bahwa semua anggota atau sekutu firma itu berhak untuk mengumumkan dan juga bertindak keluar, yaitu dengan melakukan transaksi di bawah nama firma. Dan yang kedua, terkait dengan hak dan kewajiban berupa setiap perjanjian yang dibuat oleh anggota itu nantinya akan mengikat seluruh anggota lainnya. Ketiga, terdapat juga segala sesuatu yang diperoleh oleh anggota firma itu nanti akan menjadi harta firma itu sendiri. Dan yang terakhir, apabila nih misal perusahaan firma itu terdapat memiliki utang yang banyak, lalu perusahaan tidak dapat membayarkan utang itu dikarenakan uang dari perusahaan yang tidak cukup, maka seluruh anggota atau seluruh sekutu secara bertanggung jawab dengan tanggung renteng itu untuk membayarkan hutang tersebut dengan harta pribadi mereka sendiri. Lalu terkait dengan karakteristik penamaan firma. Nah, penamaan firma sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, atas nama dari salah seorang sekutu. Dan yang kedua, terkait dengan nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan. Contohnya seperti Pria and Partners. Yang ketiga, terkait dengan atas nama kolaborasi dan beberapa rekan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah diambil dari nama inisial para anggota atau sekutu firma. Yang terakhir, terkait dengan penamaan firma yang diambil atas nama tujuan atau bentuk usaha itu sendiri. Contohnya seperti firma multi marketing. Selanjutnya terkait dengan pendirian firma. Pendirian firma ini didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih, yang mana nantinya akan dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat di bagian kepanitraan. Mengapa hal tersebut dilakukan? Agar nantinya subjek pajak badan itu akan bertambah di hadapan negara. Oleh karena itu, nantinya setiap pendiri atau pemilik firma itu diwajibkan untuk mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya. Sejarah persekutuan firma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang lebih formal, dengan sekutu bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. Meskipun firma lebih jarang digunakan karena risiko besar yang ditanggung. Firma menjadi dasar bagi bentuk persekutuan lebih kompleks seperti persekutuan komanditer atau CV. Ini saya akan menjelaskan terkait persekutuan komanditer atau CV, di mana persekutuan komanditer ini terdiri dari sekutu komanditer yakni penanam modal yang tanggung jawabnya terbatas pada modal yang diberikan. Kemudian terdapat sekutu komplementer yakni pengelola usaha, di mana memiliki kewenangan untuk mengelola dari CV itu sendiri. Kemudian persekutuan komanditer ini didirikan untuk mengelola usaha bersama secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pasal 17 tahun 2018 dan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Baik, di sini persekutuan komanditer ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Namun, pengaturannya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga mengatur terkait persekutuan firma. Pasal-pasal seperti pasal 19 hingga 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini mengatur CV yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu komanditer, di mana sekutu komanditer ini hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan usaha. Jika terlibat, mereka dianggap sebagai sekutu aktif, di mana selain itu pembagian keuntungan diatur oleh perjanjian, di mana sementara sekutu aktif ini bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Baik, terdapat 6 karakteristik persekutuan komanditer. Yang pertama, merupakan persekutuan perdata yang terdiri minimal 2 orang sekutu, yakni sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Yang kedua, modalnya cukup besar. Yang ketiga, adanya kemudahan mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, terdapat sekutu aktif yang mempunyai tanggung jawab penuh, dan terdapat sekutu pasif yang hanya menunggu keuntungan. Lalu yang kelima, pendiriannya relatif mudah. Dan yang terakhir, bagi sekutu aktif, apabila terjadi pailit, maka harta pribadi dapat menjadi pertanggungan atas hutang. Baik, sedangkan untuk pendirian persekutuan komanditer hampir sama tahap dan prosedurnya dengan pendirian persekutuan firma, di mana dilakukan dengan cara membuat sebuah akta notaris yang otentik yang kemudian diserahkan kepada kepanitraan pengadilan negeri yang nantinya akan diumumkan melalui tambahan berita negara Republik Indonesia. Kemudian untuk sejarah persekutuan komanditer akan dijelaskan oleh rekan saya.
Sejarah CV yang awalnya berkembang di Italia abad pertengahan dan diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia memungkinkan modal dari sekutu pasif tanpa mengorbankan kendali usaha. Hingga kini, CV tetap populer di Indonesia karena kemudahan pendirian dan fleksibilitasnya. Meskipun ada saran untuk memperbaharui mekanismenya agar lebih sesuai dengan perkembangan bisnis modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengacu pada Permen Nomor 17 Tahun 2018, permohonan pendaftaran pembubaran terhadap CV, firma, dan persekutuan perdata harus didaftarkan kepada Menteri oleh permohonan melalui sistem administrasi badan usaha. Pembubaran ini dapat dilakukan dalam hal yang pertama, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Dan yang kedua, musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, firma, dan persekutuan perdata atau tujuan yang telah tercapai. Dan yang ketiga, karena kehendak para sekutu. Yang keempat, alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 1646 KUH Perdata, berakhirnya persekutuan juga dapat terjadi jika salah seorang sekutu meninggal atau disuruh di bawah pengampun atau dinyatakan pailit. Kemudian pengajuan ini harus dilengkapi dengan yang pertama, akta pembubaran, kemudian yang kedua, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau yang ketiga, dokumen lain yang menyatakan pembubaran. Untuk memperdalam pemahaman kalian terkait badan usaha dan badan hukum, kami akan menganalisis satu kasus yang terkait dengan hal tersebut. Kasus yang kami analisis adalah kasus kepailitan CV Widya Mandiri dalam putusan nomor 01/Pailit/2006/PN Niaga Medan. Kasus ini bermula dari perjanjian utang piutang antara CV Widya Mandiri dengan para kreditornya. Utang ini terkait dengan transaksi jual beli hasil bumi seperti damar, gambir, kopi, dan pinang. Permohonan pailit diajukan oleh debitur sendiri, yakni melalui Petrus Hendia Siono selaku sekutu pengurus dari CV Widya Mandiri. Dasar pengajuannya adalah karena adanya 2 atau lebih kreditor dan juga adanya utang yang telah jatuh tempo, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang KPKPU. Masalahannya di sini pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah yang pertama debitur itu sendiri, yang kedua kreditor, yang ketiga kejaksaan, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima Bapepam, dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan tergantung dengan jenis debitornya. Namun CV atau persekutuan komoditer tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang tersebut. Tapi apabila kita menilik pada pasal 19, 20, 21, 30 ayat 2 dan juga 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dapat dikatakan bahwasanya pengaturan CV ini adalah termasuk juga pengaturan tentang firma. Karena pada dasarnya CV merupakan firma dalam bentuknya yang khusus di mana terdapat sekutu komoditer yang pada firma tidak ada. Oleh karenanya kami menganalisis pasal 5 Undang-Undang KPKP tersebut mencantumkan bahwasanya pengajuan permohonan pailit harus mencantumkan nama dan juga tempat tinggal daripada sekutu pengurus yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini permohonan diajukan atas nama CV Widya Mandiri, bukan atas nama sekutu pengurus meskipun yang bertanggung jawab adalah Petrus Hendia Siono. Ini menjadi persoalan karena CV sebagai badan usaha dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum untuk kepailitan. Oleh karenanya kesimpulan yang dapat kami tarik dari adanya kasus ini adalah permohonan pailit CV Widya Mandiri yang diajukan oleh sekutu pengurus kurang sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang KPKPU, di mana seharusnya permohonan pailit diajukan oleh sekutu pengurus atas nama pribadi dengan mencantumkan identitas pribadinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikianlah video pembelajaran kami terkait badan usaha dan badan hukum. Kami harap dengan adanya video ini dapat membantu pemahaman kalian untuk dapat lebih memahami badan usaha dan badan hukum secara lebih baik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam pemaparannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.